Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Kamis malam hari ini 11 April 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, yang sudah menyertai, menjaga, melindungi apapun kegiatan Bapak Ibu, aktivitas yang di Indonesia Bapak Ibu ya, atau di daerah di kota mana Bapak Ibu berada. Saya saat ini masih di Turki, di Istanbul. Beberapa tempat saya kunjungi dalam rangka pelayanan untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis, Tiatira, Laodikia, Philadelphia. Oh, luar biasa. Cintanya Tuhan Yesus luar biasa, membuktikan bahwa Bapak Yesus itu sangat baik, peduli dan perhatian, dan menjaga, melindungi setiap kita. Untuk itu, sebelum kita berbaring tidur, katakanlah, Tuhan, Engkau Bapakku yang baik, yang tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pastor Yakub Rahmat yang saat ini ada di Turki. Saya menyanyikan sebuah pujian ini. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku, amin, haleluya. Bapa, haleluya, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya, Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, haleluya, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 demikian firman Tuhan. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, amin, haleluya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu
besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, amin, haleluya. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar malam hari ini kami mau baca firman-Mu yang maha kudus Bapa. Firman-Mu membawa hidup kami selalu di dalam kebenaran-Mu. Kami mau setia dan taat kepada firman-Mu Bapa. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salah kilapku Bapa. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Biar kita menjadi anak yang manis, selalu duduk dekat kaki Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, karena Dia Bapa yang begitu baik. Firman Tuhan katakan di dalam Ratapan pasal 3 tadi ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tiap pagi, tadi pagi kita sudah menikmati berkat Tuhan. Dan sebelum kita berbaring tidur, kita bersyukur, Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sudah menyertai apapun kegiatan Bapak Ibu termasuk saya. Sudah melaksanakan berapa program dari hari ini hari selama saya ada di Turki, di Istanbul. Ini semua kan anugerah Tuhan. Saya selalu berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu ya doakan buat saya bersama rombongan semua setiap kita di dalam pimpinan Tuhan, di dalam berkat anugerah Tuhan. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Lukas pasal 16, puji Tuhan. Semua akan anugerah Tuhan. Biar kita senantiasa bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 8-32. Perumpamaan dirham yang hilang termasuk yang hilang. Amin. Mari kita baca ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Jadi kemarin Tuhan berfirman memberikan contoh seekor domba yang hilang dicari, dan Tuhan memberikan perumpamaan sebuah dirham ya yang hilang, kehilangan. Ya jika ia kehilangan di antaranya, tidak menyalakan pelita, menyapu serta menerimanya dengan cermat sampai ia menemukannya, saudara. Ya, jadi sampai demikian Yesus buat kita semua, karena Tuhan tidak mau kita terhilang. Jangan pernah jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Selalu dekat dengan Tuhan ya, karena Tuhan sayang. Kita semua disayang sama Tuhan ya.
Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat sama dan berkata, tetangga serta berkata, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Demikian satu jiwa diselamatkan. Ya, ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita para malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kan kita berharga di mata Tuhan. Mari kita mau bertobat, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi selalu dekat dengan Tuhan karena Bapa Yesus sangat baik, cinta kita semua. Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang punya dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayah membagi-bagikannya harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memberoskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, yang timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Perhatikan saudara, ini bayang daripada gereja Tuhan. Gereja Tuhan dibagi dua. Yang satu ya punya sifat, ya nanti kita lihat kakaknya ada yang bungsu mau jalan sendiri, saudara. Kita dulu adalah orang berdosa yang kehilangan dia, kita sudah diberkati tapi jauh dari Tuhan, ya, yang ingin berfoya-foya ikuti kedagingan, akhirnya mengalami kesusahan, mengalami pencobaan, akhirnya hidup melarat, hidup susah karena jauh dari Tuhan, pergi jauh, tempatnya pergi yang jauh, memberuskan harta kedagingannya. Tapi akhirnya dia mengalami kesusahan yang berat, menghadapi cobaan yang berat. Terus berikutnya setelah ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja para seorang majikan negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, berapa banyaknya orang upan bapakku yang berlimpah-limpah makannya. Tapi aku di sini mati kelaparan dan sadar. Dulu ke waktu kita bersama Yesus penuh dengan sukacita, bersama dengan penuh dengan damai sejahtera. Tapi begitu jauh dari Tuhan, mungkin ini murtad saudara, ya jauh dari orang tuanya murtad. Tapi dia bertobat datang kepada Tuhan, mengalami banyak kesusahan, mengalami banyak masalah pergumulan hidup. Memang di dalam dunia banyak tantangan pergumulan hidup. Tapi dimanapun dalam situasi kondisi apapun, jangan lupa larilah kepada Yesus. Di situ Tuhan memberikan damai sejahtera. Lihat apa yang terjadi ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Berarti ini orang bertobat. Mari buat setiap kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Apa yang dialami oleh anak yang terhilang ini, tapi kita mau kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Apa yang dialami ini, mereka mengalami banyak bencana, kesusahan yang dialami. Tapi untungnya dia kembali sadar dan bertobat dan menyebut Bapa. Aku sudah berdosa. Kita akui kita adalah orang berdosa. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kembali sama Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Terbukti nyata. Mari kita baca lagi. Aku tidak layak lagi disebutnya anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang hamba saja. Artinya mari kita rendah hati, minta ampun sama Tuhan dan hidup rendah hati. Seperti katakan, Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang umpan saja. Aku tidak layak dari Tuhan. Memang kita tidak layak. Kita bisa dilaikan karena anugerah Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Inilah Bapa Tuhan Yesus. Asal kita kembali sama Tuhan, dia mau kembali, dia rangkul kita dan dia akan berkati kita. Bahkan apa kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi sebut anak Bapak. Kita akui ya, kita orang berdosa, sebut kita tidak layak. Tapi kita dilayakkan karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih setia Tuhan. Terus apa kata Bapak? Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakai karena cincin pada jarinya dan sepatu pada kaki. Lihat nih, jubah ada 3 poin. Jubah berarti kehidupan yang baru. Kalau kita kembali sama Tuhan, mari kita komit. Mari kita mau bertobat. Bertobat, so. Gunakan jubah yang baru. Tuhan maunya supaya kita bertobat. Jangan menggunakan jubah yang lama. Dan cincin itu bicara komitmen dengan Tuhan.
Mari kita komit dengan Tuhan. Komit dengan Tuhan, cincin ada suatu komitmen, holy covenant, janji sama Tuhan, komit atau mau kembali sama Tuhan. Dan kakinya, dan kata kenakan cincin komitmen kepada Tuhan, dan sepatu pada kakinya, landasan kehidupan kita firman Tuhan. Jangan andalkan siapapun, kaki bicara kita melangkah. Dan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita mau komit dengan Tuhan, kita mau hidup baru, dan kita hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kehidupan kita diperbarui, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, asal kita komit dengan bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan sanggup memulihkan, dan Tuhan akan berkati. Ini sanggup. Tuhan dikatakan anak lembu tambun itu, sembelih dia, berarti ada pesta, ada berkat, ada terobosan baru. Asal kita kembali sama Tuhan, ada terobosan baru, ada berkat. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengenalkan Tuhan. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam dia ada jalan keluar. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, dia dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Yesus bersuka cita. Asal kita mau kembali bertobat datang kepada Tuhan. Tuhan kan pulihkan kita semua dan diberkati. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi serulin dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu hanya keluar dan berbicara dengan dia, jangan seperti Yunus. Pada waktu Tuhan akan menghukum Niniwe, tapi karena Niniwe bertobat, Yunus jadi ngambek, saudara. Ini juga sama anak sulung, anak Tuhan yang suka ngambek-ngambekan, saudara. Suka iri hati, tak boleh, saudara. Orang Kristen di sini sering kali iri hati. Kalau orang lain diberkati, ada orang dipulihkan, kita iri hati. Tidak boleh, jangan memiliki sifat seperti ini. Karena hidup kita adalah di dalam Yesus, dan di dalam dia ada berkat Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat. Jadi iri hati, tidak boleh, saudara. Komplain sama Tuhan, bersungut, nggak boleh. Mari kita di sini bisa belajar bersyukur sama Tuhan. Jangan memiliki sifat iri hati, tidak baik, saudara. Belajar memiliki hati penuh cinta kasih. Terus berikutnya, tapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Maka kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanmu adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua baca firman Allah bersama saya, setiap kita diberkati Tuhan. Mari kita mau kembali sama Tuhan, miliki sifat yang baik. Jangan punya sifat iri hati, sifat dendam, dengki, benci, hal yang tidak berkenan. Saya jauh itu dalam nama Yesus. Karena kita di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada damai sejahtera, di dalam Yesus ada sukacita. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala kalinya. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Biar kita menjadi anak yang manis, anak yang berkenan kepada Tuhan. Selalu katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, haleluya. Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Di dalam hidupku, amin, haleluya. Bapa, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Seperti ada yang terhilang, di Abraham yang terhilang, tapi ditemukan. Yesus mau supaya kita kembali sama Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, jangan memiliki sifat iri hati. Jangan memiliki sifat tidak baik, tapi memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada bersyukur kepada Tuhan dan memiliki cinta kasih, sehingga kehidupan kita layak berkenan sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan.